Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua segenap jemaat Gereja Toraja Depok yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Depok pada edisi 3 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Atas berkat dan pertolongan-Mu, kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Pimpin dan berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat 13 yang menjadi nats renungan kita pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembuh musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah kaki babi, atau dalam bahasa Toraja letek bai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, beberapa daerah di Toraja memiliki kebiasaan untuk memberikan kaki babi sebagai simbol penghargaan bagi tokoh agama dan tokoh-tokoh penting lain di daerah tersebut. Salah satu makna pemberian kaki babi tersebut adalah bahwa para tokoh diharapkan dapat tetap berdiri untuk orang banyak, atau umbendanan tobuda, dan bukan hanya berdiri bagi dirinya sendiri. Penghargaan kaki babi adalah simbol harapan bagi para tokoh untuk terus menjadi pemimpin yang berdiri mengayomi banyak orang. Melalui Keluaran 23 ayat 1 sampai 13, kita mendapati bahwa orang-orang yang berpengaruh dan khususnya untuk mengambil keputusan di tengah-tengah umat dan diharuskan memiliki integritas dalam memimpin umat Tuhan, maka harus berbeda dengan orang kebanyakan. Mereka harus memiliki kejujuran, keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, rela menolong semua orang bahkan musuh sekalipun, serta penuh kasih bagi kaum yang lemah. Integritas yang ditegaskan dalam perikop ini tidak membenarkan sikap pembiaran dan sifat acuh tak acuh pada pergumulan orang lain. Mereka dituntut untuk berintegritas sesuai dengan sifat Tuhan
yang penuh kasih dan berdiri bagi semua orang. Firman ini juga sampai pada kita untuk senantiasa berintegritas sebagai umat Tuhan. Integritas umat Tuhan dinyatakan dengan hidup yang jujur, adil, dan mengasihi semua orang serta sesama ciptaan. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin harus sadar bahwa dia pemimpin orang banyak dan bukan untuk diri sendiri. Karena itu, ia harus benar berlaku adil dan menegakkan kebenaran bagi semua yang dipimpinnya. Demikianlah Tuhan sebagai pencipta. Ia tetap konsisten mengasihi dan memelihara seluruh ciptaan itu dengan keadilannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkaulah sumber berkat. Seperti pagi hari ini, jikalau kami dimungkinkan untuk berada pada pagi hari ini, itu karena berkat-Mu. Dan kami percaya menjalani hari ini pun berkat-berkat-Mu akan terus nyata. Pagi hari ini Engkau mengajari kami tentang satu bagian firman-Mu dengan tema kaki babi. Tuhan, ini adalah simbol tentang harapan bagi semua tokoh atau orang-orang yang kami andalkan untuk terus teguh berdiri mengayomi banyak orang. Karena itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini dengan tema kaki babi menjadi pengajaran bagi kami semua untuk bagaimana menjadi pengayom bagi banyak orang. Mampukan kami untuk terus teguh dan tegar menjadi pengayom, menjadi pelindung bagi banyak orang, bagi kemuliaan-Mu. Dan karena itu terpujilah Engkau dengan firman-Mu dan nama-Mu terus dimuliakan. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, mengaruniakan kami banyak hal untuk menjadi berkat. Baik firman-Mu maupun hari-hari yang menjadi kenyataan. Dan itulah yang dialami secara khusus oleh kekasih-kekasih kami yang Engkau karunia umur panjang hari ini. Kami percaya mereka akan menjadi pengayom dan pelindung dalam kehidupan mereka seterusnya. Sebab itu kami ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara kami Milka Sambo, Bapak Suhartoni Yesalusu, Safir XL Eli Reken, dan Jona Ratu. Tuhan, kasihi mereka terus, berkati mereka terus seiring bertambahnya usia mereka, dan biarlah mereka terus menjadi pengayom bagi orang banyak. Demikian juga kami, biarlah menjalani hari ini kami terus menikmati dari Tuhan berkat-berkat dalam berbagai bentuknya untuk menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, buat kami sukses dan berhasil dalam pekerjaan yang kami lakukan, usaha-usaha yang kami kelola, pendidikan anak cucu kami, dan seluruh pencaharian kehidupan. Biarlah sukses terus menjadi milik kami. Kuatkan terus orang-orang tua kami yang lanjut usia, kekasih-kekasih kami yang sakit baik di rumah pun di rumah-rumah sakit atau yang ada jauh di kampung halaman. Biarlah mereka semua tetap kuat dan selalu yakin Tuhan sumber kesembuhan. Bapa di surga, mampukan kami warga jemaat Depok ini untuk terus saling mengayomi, melindungi, mengasihi, dan juga menjadi pengayom bagi banyak orang. Tuhan, teruskanlah pemeliharaan-Mu, biarlah kami hanya menantikan karya Tuhan saja dalam hidup ini dan berserah kepada-Mu saja.
Jikalau ada yang salah dalam hidup ini, ampuni kami Tuhan. Lalu dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dan jalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.